Apa nama bisnisnya apa? Arskut Garage. Arskut Garage. Iya. Ada kepanjangannya gitu. Arskut. Arskut sebenarnya dari inisial nama kita Dit ya. Kebetulan inisial aku sama Adri itu sama. Latar belakang bikin bisnis ini kan karena saya berawal mula dari pengguna Vespa ya. Jadi ngertilah nggak enaknya apa sih kita kalau ke bengkel, apa sih keluh kesahnya sama bengkel gimana sih. Nah itu. Anak Vespa itu mesti solidaritasnya tinggi ya. Kayak lek nang dalan ini. Hei, titit. Halo Star Friend, kembali lagi bersama saya Bagus di Star Talk. Kemarin kita sudah membahas tentang F&B ya. Kemarin terakhir kita F&B. Sekarang kita akan beralih ke bisnis yang lain. Bisnis ini bergerak di bidang otomotif. Langsung aja kita kenalan sama mas-mas, dua mas-mas ganteng ini ya. Yes, dua mas-mas ini langsung aja kita kenalan. Mas. Halo. Bagus. Adri. Yeah. Bagus. Adit. Yeah. Namanya hampir mirip ya. Iya. Itu salah satu latar belakang nama bisnis kita sih. Apa? Nama bisnisnya apa? Arskut Garage. Arskut Garage. Iya. Ada kepanjangannya gitu. Arskut sebenarnya dari inisial nama kita Dit ya. Kebetulan inisial aku sama Adri itu sama. Itu. Nama panjangku Adrianda Rahmadi. Adit ini Aditya Rizky jadi AR. Inisialnya. Terus karena kita jualannya berhubungan dengan Vespa jadi ya udah tambahinnya Skut gitu. Skut ya, biar Arskut Skut gitu ya. Iya. Mas Adit sama Mas Adri ini latar belakangnya apa Mas? Apa masih kuliah apa sudah memang fokus sama bisnis ini? Dulu awal mulai bisnis sebenarnya kita jalanin sebagai mahasiswa. Oh, dulu awalnya ini mahasiswa ya? Masih sambil kuliah lah. Sambil kuliah. Iya, tapi sekarang udah selesai sih. Sekarang lebih fokus aja, lebih fokus. Dulu kuliahnya di mana Mas kuliahnya? Di Brawijaya. Di Brawijaya. Di Brawijaya. Satu jurusan apa? Kebetulan satu jurusan. Oh, jadi ya. Wis konco wis. Wis konco wis langsung buka bisnis juga. Enggak gitu sih. Ini kan di bidang otomotif Mas ya. Terus kenapa sih kok milih bidang otomotif sebagai usaha mas-mas semua gitu? Jadi kebetulan awalnya kalau aku sama Adri ini punya hobi yang sama gitu, sama-sama suka otomotif seperti itu. Jadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau jadi waktu itu pernah sempet kan sering nongkrong sama Adri, sama-sama nyambung lah ya kan, sama-sama suka otomotif. Waktu itu aku pernah bilang ke Adri kayak aku kok pengen ya bikin bengkel waktu itu. Tapi waktu itu aku belum punya Vespa waktu itu. Jurusannya bukan bukan otomotif, teknik. Aku jurusannya teknik mesin ya. Oh, Aku bilang ke Adri kan, aku pengen nih punya bengkel. Cuma waktu itu zamannya masih zamannya motor custom. Motor custom itu seneng-senengnya itu kan. Cuma aku bilang ke Adri, tapi kayaknya nggak bisa deh kalau aku. Soalnya kan kalau itu kan lebih ke seniman kan yang ngerjain kayak gitu, dan aku nggak punya passion itu. Adri kebetulan yang punya Vespa waktu itu, dia bilang kenapa nggak bengkel Vespa aja, yang Vespa Matic karena lebih simple. Nah, dari situ coba iseng-iseng kita belajarnya dari YouTube gitu. Dari YouTube ya. Kayak bongkar-bongkarnya kayak gimana, dalamannya kayak gimana. Awalnya dari situ sih. Ya yang jadi kelinci percobaan Vespaku ya. Vespanya Adri. Iya. Apa dulu kendalanya gitu loh? Kendalanya? Iya. Sepi. Kalau kendalanya sih kalau dibandingin misal bongkar Vespa sama motor matic lain tuh aslinya hampir sama. Cuma yang bedain kalau di Vespa itu mungkin ada beberapa kunci-kuncinya itu beda. Emang spesial. Kunci khusus buat Vespa. Awalnya Arskut Garage ini tahun berapa Mas? Awalnya Arskut Garage itu kita resmi buka September 2017. Bukanya lewat mana? Maksudnya lewat sosial media kan? Atau Sosmed. Kita sebenarnya konsepnya udah sekitar awal tahun lah ya. Awal tahun kita R&D, nyoba-nyoba bongkar motor, mikirin nama segala macem lah. Itu prosesnya awal tahun 2017. 2017 ya? Iya. Udah jalan 3 tahunan lah ya? 3 tahunan. Nah itu awal bukanya baru September. Awal bukanya baru September. Awal bukanya September.
Kalau masalah pasarnya dari Arscoot Garage ini kan tentunya ya Mas ya, pengguna Vespa Matic kan. Betul. Pengguna Vespa Matic itu sedikit banget ya sih, maksudnya dari motor-motor yang lain itu termasuk langka lah. Betul. Ya. Nah, gimana cara Mas Arscoot Garage ini bisa mengatur pasarnya biar bisa dapat omset yang tinggi gitu? Gimana caranya? Sebenarnya kalau dibilang sedikit nggak juga Mas sekarang. Nggak sedikit ya? Nggak juga. Oh, iya. Sekarang animonya udah mulai tinggi sih. Mungkin pada saat waktu itu kan saya pas masih baru masuk kuliah, sebenarnya kan latar belakang bikin bisnis ini kan karena saya berawal mula dari pengguna Vespa ya. Jadi ngertilah nggak enaknya apa sih kita kalau ke bengkel, apa sih keluh kesahnya sama bengkel gimana sih. Nah itu, gitu. kita kan belajar dari situ sebenarnya. Akhirnya kita riset sendiri nih di Malang tuh pasarnya gimana sih gitu. Misalnya yang servisnya Vespa yang jarang ditemuin itu apa sih Mas? Yang Maksudnya jarang, gimana? maksudnya di bengkel ini nggak ada, di bengkel ini nggak ada. Yang susah lah dicari, mau benerin ini kok nggak ada ya tempatnya gitu. Kalau itu sih rata-rata hampir, kalau kayak kerusakannya gitu hampir sama semua sih. Hampir sama, Penyakitnya hampir sama semua sih. Cuma kalau yang susah sih mungkin kendala peralatan ya. Jadi Iya. ada kalau di Vespa sendiri itu kayak buat tahu motor ini misal rusaknya kenapa, itu ada alat tapi yang punya itu cuma dealer resminya aja, dealer resmi iya. Piaggio-nya yang bisa nge-scan itu. Jadi mungkin kendalanya kalau buat kayak kita kan istilahnya kayak Kita swastanya kan lah. non dealer nih. Ya, non-dealer kan. Non-dealer. Mungkin susahnya di situ. Dan barang-barang original kita juga nggak mungkin selengkap dealer. Karena kita ngambil dari mereka kan. Berarti Gitu. Arscoot Garage ini mainnya di marketing ya Mas ya? Iya betul. Ada di, maksudnya Barang-barangnya aftermarket servisnya sama aja kayak yang lainnya tapi sama aja. marketingnya yang berbeda ya. Iya, bisa Apakah dibilang gitu. Mas ini masuk komunitas-komunitas gitu ya? Komunitas masuk sih Masuk dari Kalau di Malang ini komunitasnya apa aja Mas untuk Vespa gitu? Apa Kalau aja? sekarang sih udah banyak sih Mas ya. Iya, Sekarang udah banyak. Cuma kalau yang awal kita ikut dari awalnya itu ikutnya ada namanya Move Malang. Move Malang itu kita awalnya ikutnya itu. Kumpulnya di situ. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh iya. Aduh, haus guys. Aduh haus. Ayo Mas, diminum Mas. Oh, langsung. Ini kopi terenak. Waduh. Namanya Bay Kopi. By Coffee. Bay Kopi, Bay Kain Mas. Mantap. Kayak satu iklan ini. Oh iya, nanti tak bocor. Enak banget mas. Wah. Terima kasih Bay Kopi. Logo Arscoot Garage ini gambar, bisa diceritain nggak Mas arti logonya Arscoot Garage ini? Sebenarnya ini udah revisi logo keberapa ya? Ketiga sekarang. Ketiga ya betul. 3 kali ganti. Udah 3 kali ganti logo. Ini apa ini? Ini senangkep gue ini gambar obeng. Itu ada Vespa, iya ada obeng, ada tangan. Kecil banget. Ya bisa ceritain. Filosofi dari logo kita itu simple sih sebenarnya. Kita di sini tujuannya buat ngebantu teman-teman sesama pengguna Vespa atau komunitas. Kita tuh pengen menanamkan stigma bahwa Vespa tuh nggak mahal. Vespa itu gak mau. Vespa tuh nggak mahal gitu. Kalian Sama aja yang gak mampu. masuk. Gimana maksudnya? Vespa tuh nggak mahal. Jadi kita lebih pengen, dulu emang segmen kita kebanyakan mahasiswa sih mas. Jadi mahasiswa ke bengkel kita ajak nongkrong juga, kita ajak riding juga. Itu salah satu ini sih cara nge-grab market tadi. Apalagi kan kita sebelumnya kan dari awalnya yang pengguna Vespa kan, jadi tahu kayak oh kalau buat mahasiswa emang nih barang-barangnya Vespa kan emang dibandingin kayak motor lain kan emang agak lebih mahal kan. Ya, jadi mungkin kita sama-sama tahu lah kalau kita mau belanja ini itu servis ini itu lebih mahal, jadi kayak biar sama-sama ngerti juga. Ya kurang lebih. Biasanya anak Vespa itu mesti solidaritasnya tinggi ya saya mas. Kayak lek nang dalan ini, titin. Itu tradisi dari dulu. Biasanya. Sebelum Vespa Matic emang udah kayak gitu. Iya. Cuma kan kalau sekarang mungkin banyak yang punya Vespa tapi nggak tahu kalau jadi kayak di klakson itu kayak Bingung. iya kayak diem aja gitu mungkin Padahal gitu ya. lek asik dulu. Iya. Nggak ngerti. Sepedaan moro-moro ada sing klakson. Iya. Tin sopo iku? Sekarang kan yang pakai Vespa siapa aja kan? Iya. Ibu-ibu pakai Vespa.
Siapa Bang? Mas Aldi. Adit. Mas Adit kan sebelumnya belum pernah punya Vespa ya. Waktu pertama ada. Iya, jadi aku malah punya bengkel Vespa dulu daripada punya Vespanya dulu. Gitu aku, ya? gitu. Tapi Mas Adit ini yang ketuanya Move Malang gitu ya katanya. Iya betul, bukan katanya, itu benar. Bener. Kebetulan Kok kayak bisa gitu. gitu? Gak punya Vespa tapi jadi ketua gitu. Oh, waktu itu udah punya. Udah punya ya. Kalau nggak punya Vespa nggak boleh masuk komunitas ya mas? Iya, kan syarat utamanya harus punya itu. beat oleh. Kan soalnya konsep awalnya nggak mau memanfaatkan komunitas secara langsung gitu kan. Tuh. Jadi ya emang aku ketua Move Malang, cuma ya udah aku punya bengkel juga kan. Jadi ya nggak maksa kayak harus ke tempatku gitu, enggak. Jadi tetap bebas. Kan ada yang marketing Ya dari- itu secara tidak langsung. soalnya kan ada yang marketing dari komunitas, Ya, komunitas gitu. Cuma Dari dulu emang kita udah menghindari itu sih. ya pastinya Emang anu ya. Iya. nggak mau kayak manfaatin komunitas lah. Takutnya ada yang lihatnya kayak manfaatin. Iya gitu. Dan yang non komunitas juga nanti minder tempat ke bengkel kita gitu. Nanti dikira oh ini punya Oh, ini. iya. Oh ini base campnya Move gitu. Ah males. Mas berdua ini sebelumnya pernah jalanin bisnis lain nggak selain Arswood Garage ini? Atau ini Kebetulan ini pertama kalau aku. pertama ya? Kalau aku sih pertama juga. Pertama juga. Pertama. Mm-mm. Benar pertama. Ngomongin modal boleh ya? Boleh. Nominal nih berarti. Nominal. Waduh. Anu lah, sekitar. Boleh. Sekitar. Boleh. kan ya? Boleh. Untuk modal awal dari Arswood Garage ini aku lupa sih. Untuk modal awal dari Arswood Garage ini nominalnya sekitaran berapa? Atau mungkin jangan nominal ya, dari barang-barangnya dulu apa aja lah modal. Modal awal. Jadi dulu sih modalnya ya seminimal mungkin Wah, sih. dikit mas. banget. Kita modal nekat. Serius. Iya, kalau secara materi itu kita ya kan pas-pasan ya. Iya. Menurutnya kita emang berangkatnya kan dari hobi. Betul. Jadi lebih ya udah kita seneng ngerjainnya, beli peralatan juga seadanya waktu itu. Jadi awal tuh cuman jualan oli, Mas. Jualan oli aja. Jualan oli aja. Udah akhirnya teman-teman ngajakin main sekalian nongkrong. Ini kasih servis gitu. Gitu sih awalnya. Nggak nyampe 10 juta lah. Nggak sampai Sampai ya? Nggak sampai. Nggak nyampe 10 juta. Apalagi waktu itu kan awalnya Di rumah. di rumah. Jadi di garasi rumah gitu. Sorry. Kok menang? So bakso. Mantap pangan kabeh bener. Dulu berarti di rumah ya anunya. Awalnya di rumah. Awalnya di rumah. Sekarang udah buka toko sendiri. Iya, Udah betul. Apa garasi sendiri. Iya. Di Jalan Cengkeh. Jalan Cengkeh. Jalan Cengkeh. Jalan Cengkeh nomor 43. Jalan Cengkeh nomor 43. 43 buat yang teman-teman yang punya Vespa yang mau servis silakan langsung ke Arswood Garage. Servisnya apa aja ya? Tapi ya servis. Servisnya apa aja sih? Bisa. Maksudnya Dari mulai kecil-kecil sampai ke bagian mesin kita bisa, sampai body repair bisa, ngecat bisa. ngecat, ganti oli, Ganti oli, ya servis mesin. Iya. Awal kita malah nggak punya mekanik ya, Iya, kebetulan dari awal itu karena dulu berangkatnya belajar sendiri, jadi ya udah kerjain sendiri dulu iya, aja. Dulu awal kita buka bengkel, bongkar-bongkar sendiri. Pengaruh sendiri. Aku sama Adri jadi dulu apalagi waktu kuliah Waduh, sibuk praktikum ya kan, kalau praktikumnya teknik kan capek. tulis tangan lah gitu. Jadi sampai gantian ya gitu. Jadi dulu Arswood itu bukanya jam 4. Jam 4 sore. 4 sore sampai jam 10 malam. Jadi pulang kampus, Kerja rodi ya. balik ke bengkel, kerja. Sulit ya. Seru sih tapi. Bagi Iya. waktunya. Seru sih, kita Kebetulan ya. enjoy aja sih. Meskipun capek ya. Capek. Jadi besok kuliah tuh tangan oli semua. Kan tapi teknik mesin akrab gitu ya. Iya. Tapi nggak gitu juga sih, Mas. Kan pastinya dari kita memulai bisnis ini pasti ada masa dimana kita drop ya. Naik turun lah. Iya naik turun lah. Nah kondisi pas down-downnya Arswood Garage ini gimana mas? Pas apa gitu? Siapa ya? Yo pas Covid ini, Mas. Iya sih. Pas Covid yang ini paling parah kok. pas Covid. bukannya soalnya kemarin sepeda katanya tambah naik gitu. Apakah Vespa juga
Gak ngaruh ya berarti. Gak ngaruh. Maksudnya kita itu kenapa COVID yang paling ya istilahnya cobaan paling berat lah. Dari awal kan kita emang bangsa pasarnya kan anak kuliahan kan. Iya. Nah, kebetulan kuliah udah nggak ada kan, maksudnya online semua kan. Kampus tutup. Kampus tutup, orang-orang nih anak-anak kuliahnya Pada pulang Pulang kampung. semua. Jadi pernah sampai sempet waktu itu bengkel itu rame, cuma rame motor mogok yang lama nggak dipanasin kayak gitu. Ramenya itu aja kayak gara-gara ditinggal lama akhirnya tekor kayak gitu. Paling banyaknya itu sih kemarin. Dari customernya sendiri, Arsgood Garage ini udah cuma di Malang aja ya? Apa pernah ada customer dari luar kota gitu? Sering sih mas. Sering ya? Sering ya. Dari Kediri. Jauh ya mas ya? Iya lumayan. Surabaya juga pernah ya. Surabaya pernah, Sidoarjo. Itu lewatnya lewat sosial media gitu pertama. Lewat sosmed sih, iya. Dihubungin dulu. Dihubungin. Langsung info gitu, mas aku dari Kediri. Oh ke Malang servis gitu. Nanya part ada nggak? Antisipasinya pas COVID itu gimana? Maksudnya kan ada keuangan lah ya pasti di Arsgood Garage ini. Betul. Terus antisipasinya menghadapi COVID ini strateginya gimana? Kita emang dari jauh-jauh hari udah, kita pasti kalau dapat revenue itu ada dana yang disisihkan. Jadi maksudnya kan kita overheadnya lumayan ya, apalagi sekarang tempat nyewa gitu. Belum gaji karyawan. Sekarang karyawan ada 2 sih. Ya masih bisa survive lah. Untung masih saving gitu. Kalau nggak saving mungkin kita udah nggak. Udah hancur. Yang penting kalau COVID ini kemarin sih kira yang penting ya survive dulu lah. Survive dulu. Nggak usah nyari yang untung yang banyak-banyak, yang penting survive Itu dulu. pentingnya saving money ya. Buat usaha. Betul. Dan kalau ada masa-masa yang kayak seperti ini bisa tetap survive. Ya. Ada nggak sih mas kegiatan-kegiatannya Arsgood Garage ini yang gampat gara-gara COVID? Kegiatan. Maksudnya ada event-event gitu terus gak jadi gara-gara Kebetulan Kalau kita jarang sih ya. ikut event. Jarang ikut event. Paling dulu sih masih lumayan sering karena kita kan ibaratnya jualan lah ya. Iya. Biar orang pada tahu gitu. Dulu Kalau eventnya yang sering event apa? dulu pernah sekali doang sih. 2 kali. Dua kali ya. 2 kali ya. Event. Gonjang Ganjing Festival pernah sekali yang di mana itu? Yang di mana? Kajayana. Stadion Gajayana. Gajayana. Itu sih. Cuma lebih bukan emang niatnya bukan Kita niatnya nggak jualan di situ. sih, cuma ngenalin aja. Promo aja. Bagi-bagi promo atau apa. Dulu event-event kampus sih sering. Kayak temen ada yang ngadain event apa kita ikut buka booth gitu. Parkirin Vespa. Lebih ke branding aja. Branding aja. Kita bagi-bagiin voucher. Biar jangkauannya lebih luas lah. Iya. Tapi katanya Arsgood Garage ini gak apa ya bu, gak manfaatin dari komunitas-komunitas kan. Nah terus strategi marketing yang dijalankan sama Arsgood Garage ini apa mas? Lebih ke apa ya? Kalau mikirnya sih itu lebih ke kualitas pelayanannya aja sih, kayak kalau kesini asik misal kayak gitu. Kalau kayak ya tempatnya enak kayak gitu aja sih, lebih ke situ ya Tri. Quality control lah. Quality control aja sih. Sama kalau awalnya pasti kita nggak bisa pungkiri kepentingan sosial media itu sangat penting ya. Jadi lewat sosial Berangkatnya sosmed sih. Berangkatnya sosmed. Cuman kita waktu itu bagi-bagiin flyer juga. Semua lah kita cobain. Menurutnya tradisional sosmed kita cobain. Berarti strateginya lewat sosmed itu mas ya? sih. Sosmed sih masih jadi andalan sekarang. Untuk kedepannya ini ada event-event nggak dari Arsgood Garage? Paling kalau dari event dari kita Enggak sih. Belum ada ya? Belum ada. Tapi kalau event komunitas biasanya ngumpul di Arsgood sih. Arsgood. Kalau misalkan mau riding, tempat kumpulnya tikumnya lah. biasanya, Titik kumpulnya di situ titik kumpulnya di bengkel sih. buat start. Kita ngomongin nominal lagi ya mas. Jadi kan tadi udah modal, sekarang omset dari Arsgood Garage ini sebelum COVID sama sesudah COVID gimana mas? Apakah
ada pelonjakan. Sebelum COVID itu dari kapan nih Mas? Sebelum COVID itu berarti 1 tahun yang lalu. Setahun yang lalu lah ya. Itu pas lagi rame-ramenya itu Maba 2019. Iya. Itu rame-ramenya itu. Waduh, jangan ngomongin nominal deh. Ngomongin ini ya wes. Unit entry aja. Vespa yang masuk itu sekitar Ya. per harinya dulu bisa 15 rata-rata. Per hari 15. 10 sampai 15 lah. Setelah COVID Setelah COVID. 3 2. 5 itu pun Pernah nggak sampai kosong gitu Mas? Oh, pernah. Kita awal-awal COVID nombok banyak. Karena ini mulai bisnisnya dulu pertama sambil kuliah Mas ya. Nah, untuk memanage waktu dari mahasiswa yang merintis usaha itu gimana Mas? Dari sampean sendiri. Buat nge-manage waktu sebenarnya kita ya nggak bener ya. Iya benar. Kita aslinya sama-sama waktu itu awal-awal berantakan. Jadi Yang berantakan apanya? Kuliahnya. Jadi Makanya kita telat Mas lulusnya. kayak waktu dulu tuh awal-awal kayak bener-bener kayak aduh buka nggak ini sampai misal saking sibuknya harus praktikum ngurusin kuliah lah itu sampai udahlah tutup aja Dulu buka masih seenak. Oh, pernah tutup berarti Askud. Enggak, maksudnya dulu secapeknya aja Mas. Kalau waduh capek nih, besok tutup aja deh gitu. gitu. Seenak-enaknya dulu nggak ada jam kerja. Jadi buka-buka tutup. Jadi mulai agak lama berkembang punya karyawan itu mulai napas lah. Mulai lega. Bisa gantian, bisa di manage lah. Ada yang di bengkel, ada yang bisa kebantu banget lah waktu itu. Waktu awal punya karyawan. Tapi kalau asal tutup gitu ngaruh nggak sih Mas ke Waktu itu masih enggak sih kalau dulu kan dulu masih sepi sih. dulu kebanyakan kalau dulu itu tuh rata-rata orang janjian dulu. Oh, nggak pernah langsung yang datang gitu, jarang banget. Jarang. Sekarang udah banyak yang Sekarang udah ada jam kerja jadi udah reguler aja terus. Ya Mas, waktu mulai memperkerjakan karyawan itu kesulitannya untuk memilih karyawannya seperti apa sih Mas? Kan harus ada kayak kriteria khusus yang harus tahu kunci-kuncinya Vespa gitu kan. Soalnya Vespa beda gitu katanya kuncinya. Kalau itu yang awal kita pilih sih biasanya itu pokoknya pernah emang basicnya otomotif ya. Pastinya harus punya basic otomotif. Kalau kebetulan kayak contohnya kayak yang pertama itu dia SMK otomotif, jurusan otomotif. Jadi seenggaknya dia udah tahu lah basicnya kayak kunci ini apa, terus pernah bongkar motor lah. Pernah bongkar motor lah pasti. Kalau untuk Vespa sendiri ya sebenarnya kita sama-sama belajar ya waktu itu. Jadi sharing aja sama mekanik. Kita kan kerjasama gitu. Lebih ke itu sih. Jadi kalau prinsipnya sama itu kalau sama karyawan ya itu kita itu bukan nggak ada atasan bawahan. Kita di sini tuh sama-sama bantu, belajar, sama-sama cari uang di sini. Jadi sama-sama maju lah. Jadi nggak ada kayak istilah atasan bawahan gitu. Itu sih. Jadi kayak meskipun sama karyawan dia kayak temen biasa gitu. Kalau misalnya jalanin bisnis orang dua itu kendalanya di mana ya? Kan biasanya kan kayak ada kebanyakan gitu. Gitu. Ya, perbedaan. Gesekan. Pasti ada sih kalau gesekan ada. Tapi gimana pun kita kan ya pengen sama-sama maju, akhirnya ya musyawarah lah. Musyawarah aja. Berarti biar gak lupa ya ingat sama-sama maju gitu. Sama-sama berkembang gitu. Yang penting ya yang penting sama sih, iya betul. Terus emosinya gitu sih. Biasanya yang penting transparan aja gitu. Transparansi. Maunya apa gitu. Iya. Harus ngomong enggak Mas? Pernah enggak sampai miskom sampai kayak gimana gitu? Alhamdulillah nggak pernah ya. Belum. Pernah nggak? Nggak pernah deh kayaknya. Orang batin. Sebelum malah tarung gara-gara. Mantap. Nggak sih, nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Untungnya nggak pernah. Jadi ya untuk ya kayak sama-sama ngerti aja. Kayak. Perbedaan pendapat yang membuat kita maju, enak. Itu sih. Jadi dicari jalan tengahnya lah. Ya. Pesan-pesan untuk teman-teman yang baru
memulai atau yang akan memulai bisnis di bidang otomotif dari Mas Adit dan Mas Adli? Bidang otomotif aja, Bidang otomotif. khususnya bidang otomotif ya. Iya, biar general gitu loh Mas Kak. Kalau dari aku sih kalau mungkin di zaman waktu itu 2017 bengkel Vespa masih jarang ya. Jadi kalau Bener. dari aku sih jangan takut buat mulai yang baru gitu loh. Meskipun ya contoh kayak kalau di bidangnya kita Vespa, waktu itu Vespa nggak ada hitungannya 1:10 lah sama pemakai motor gitu. Tapi dari situ tuh benar-benar bisa diambil segmentednya gitu loh. Segmented pasarnya kita tuh ada terus. Itu sih yang penting ya itu jangan takut buat mulai yang mungkin beda lah gitu. Terus tambahan mungkin konsisten ya. Konsisten. Iya. Awalnya cari tahu dulu lah sukanya apa. Mungkin orang banyak yang passion. Sebenarnya kita juga awalnya dari passion, cuman realistisnya siapa sih yang nggak mau ada untungnya gitu loh, nggak mau nyari tambahan lah istilahnya gitu sih. Udah jalanin ya udah fokus di situ, jangan terlalu mikirin yang lain gitu aja sih, fokus. Terima kasih buat Mas Adit dan Mas Adri dari Arts Good Garage. Sama-sama. Terima kasih sudah datang ke Sama-sama. Start Talk yang ketiga. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai, dan juga terima kasih buat Buy Coffee. Minum dulu. Udah habis. Waduh. Waduh. Sakit banget. Iya. Nambah. Boleh. Sampai Ulang. jumpa di Start Talk selanjutnya. Untuk teman-teman yang mau request, mau ngundang siapa, silakan tulis di komen. Terima kasih. See you. See you. See you.